was-was ya? Iya, Ada? didampingin terus sama kita kemana-mana. Dampingin sama orang tua. Kalau sini terutama saya terima kasih sama satpam depan ya. Jadinya kalau ada orang masuk nggak sembarangan dikasih masuk sih. Lebih ditanya dulu kepentingannya apa gitu. Saya kan masih baru di sini. Tetangga sih baik semua sih. Kalau untuk anak-anak muda mungkin gimana ya? Ya, kalau ngomong mungkin ya kalau dari kemarin dia agak dibilangnya kurang sopan apa gimana ya, mungkin belajar dari dia itu ngomongnya mungkin lebih ditata lagi kali. Kalau netizen kan ngomongnya kurang sopan, iya kali lebih jangan kayak dia biar lebih sopan lagi mungkin. Di gusur itu kan pas pindah-pindahnya dapat waktu sehari doang tuh, kita ngejual barang yang ada buat DP ini kontrak. Terus kan kedepannya kita bingung ini makannya bagaimana, terus seterusnya bagaimana gitu kan. Makanya dia gerak itu Pak, kali di notis sama gubernur dapat kompensasi biar warga sekitar juga nggak bingung gitu. Makanya dia bikin itu. Sebenarnya ya kita emang terima kan, gitu emang tanah negara. Kita nggak apa istilahnya kayak netizen yang ngomong kita kok pengen menguasai, itu enggak. Kan dia tinggal di situ udah 20 tahun. Pengennya kita bukan ini pengen ini ya, itu enggak, cuma kita minta korhimanya itu buat pindah. Kan itu dari awal emang sama sekali enggak ada pembahasan itu kompensasi. Jadinya kan sampai digusur sampai dapat semingguan juga enggak ada ini kan, makanya dia tergerak hatinya buat bikin video yang viral pertama itu. Kan di notis, makanya kan kita dapat 4 hari digusur tuh. Dia terus tergerak hatinya bikin, kok dari ayah ibunya kan gerak terus ini sampai ke mana-mana nggak ada perhatian dari mana-mana kan. Sedangkan kita kan ya butuh buat pindah. Kan itu sama sekali nggak ada omongan kompensasi kan. Dia kan memperjuangin 30 warga yang di situ. Bukan buat kita sekeluarga, enggak, buat 30 kakak yang di situ. Support Iya, juga. support juga. Terutama kan dia menyuarakan buat mereka ya. Iya, mereka juga berterima kasih juga. Karena semenjak viral itu akhirnya ke notis di lingkungan. Tergantung masyarakat ya, masyarakatnya mintanya gimana. Misalkan rumah saya nih, rumah saya pribadi ya, tanahnya ini tuh dari kali ke rumah saya tuh masih ada jarak jauh, bukan bener-bener di atas kali atau bener-bener di samping kali tuh enggak. Jadi yang dibutuhkan ini berapa meter kalau untuk bikin bendungan. Kalau misalnya mau diambil 10 meter, ya diambil 10 meter gitu. Oh, oke. Enggak, kamu mintanya tetap misalnya ya itu tanah pemerintah semuanya, satu digusur, semua digusur. Kamu minta kompensasi apa? Ya bangunan. Oh, bangunan, dipindahin bangunan. Bukan gitu, bangunan untuk mindahin barang setidaknya. Bangunan untuk pindahin barang. Iya. Oke. Kamu terpikir ya, kalau misalnya kamu melakukan itu, suatu hari nanti makin banyak orang-orang yang ambil tanah pemerintah, terus ke depan tunggu diusir dan minta kompensasi seperti itu. Wajar. Nah kan apa ayeuna mah naon anu dipikahayang ku si Aura Cinta teh, tanah cenah jeung bangunan kompensasi teh kahayang teh eta. Pantesan nyebutkeun 10 juta teh teu mahi cenah, teu cukup. Kontrakan ge ayeuna geus 6 juta cenah. Pajorkeun teh cenah, pek wae cenah digusur oge da tanah pamarentah. Nu penting mah secara manusia ke manusia we. Aduh, mana mah hayang dimanusiakeun tapi manehna sorangan dolim. Cicing di tanah pamarentah terus pas dititah ini ternyata kompensasi. Nyantana tanah deh jeung bangunan. Ya, neng anu boga hak teh lain di dinya hungkul, anu dihilir oge boga hak pikeun manehna supaya teu kekenaan banjir. Carana normalisasi. Mata kuayahna we. Cicing di tanah pamarentah mah tong loba pamolah. Greget deting kumaha sayang ngegel tukang irungna. Aduh jeung bapana deh ya ku ngeyel deh. Kekeh hayang aya study tour cenah. Pajarkeun teh supaya wawasan budakna luas. Study tour mah naon saukur jalan-jalan. Sakur apal tempat ieu, oh ieu kieu cigah kieu di dieu. Eueuh pelajaran naon. Ayeuna mun deuk diajar mah loba dina HP loba ayeuna memanfaatkeun. Informasi naon, pelajaran naon aya dina HP. Saukur hayang jalan-jalan mah engke ge geus kaluar sekolah, geus gawe. Ini sorangan jalan-jalan teu kudu dipaksakeun kudu di sekolah. Budak mah lamun hayang ulin-ulin di nya we di nu aya, nu deukeut. Jalan-jalan mah
naon bapak tuh mampu ngajak jalan-jalan barudak itu keluarga, terus minta supaya sekolah anu nganter barudak jalan-jalan gitu maksudnya kumaha? Hai Aura, kamu adalah generasi manipulator bermuka dua. Kamu pintar bersandiwara untuk membohongi publik, pemerintah, bahkan kamu membohongi dirimu sendiri. Skenario yang kamu mainkan telah merusak harga dirimu sendiri, tapi kamu tidak menyadarinya. Kamu memanipulasi kepribadianmu yang akan merusak masa depanmu dan kepercayaan publik terhadap dirimu. Inilah kesalahan-kesalahan kamu. 1. Kamu katakan untuk publik dan Gubernur Jawa Barat KDM bahwa kamu orang miskin, tidak punya rumah, karena rumahmu di bantaran sungai itu telah digusur. Tapi saat kamu diundang di podcastnya Dr. Richard Lee, kamu tanpa malu mengatakan bahwa kamu bukan orang miskin, juga bukan orang kaya, tapi di tengah-tengah, berarti antara miskin dan kaya. Jadi kehidupan standar dan bukan miskin sebagaimana kamu katakan di depan KDM dan publik. 2. Kamu katakan lagi untuk Dr. Richard Lee bahwa rumahmu digusur tanpa kompromi, padahal sudah ada surat pemberitahuan atau SP untuk penggusuran sebelumnya. Jangan berbohong Aura, tapi pergunakanlah kejujuran berargumentasi. Sekarang kamu telah membuka tabir kebohongan dan manipulasimu kalau kamu bukan orang jujur, bahkan juga bukan orang miskin, tapi meminta keadilan dari KDM. Kamu paham gak apa itu keadilan dan apa itu kejujuran? Kamu hanya berdrama playing victim untuk membohongi KDM dan publik. Kamu memberikan contoh yang buruk bagi generasi lainnya yang tidak boleh ditiru. Mulutmu harimaumu Aura. Salam Bung Jeff, Jeff Haji. Ini anak lulusan SMA, tinggal di Jawa Barat, dia menentang keputusan Kang Denny sebagai Gubernur Jawa Barat yang meniadakan acara wisuda dan study tour. Saya orang tua yang tidak setuju dengan acara wisuda untuk anak TK, SD, SMP. Giliran nanti selesai kuliah, wisuda, esensinya udah nggak dapet weh. Ketika diajak dialog sama Kang Deddy, ditanya, emang kalau study tour itu biayanya berapa? Dia bilang 1,2 juta. Nah, keluarga ini tinggal di bantaran sungai yang lagi digusur. Terus ibunya nggak kerja, bapaknya cuma jual botol kaca yang buat bensin eceran. Lalu uangnya dari mana? Ibunya bilang, saya akan pinjam uang dan bayarnya nyicil demi kesenangan anak saya. Kebayang nggak sih? Pastilah buat makan aja susah. Apalagi mau pinjam duit nyicil cuma buat acara study tournya si anak. Rada nggak ngotak sih. Ibu dan anak ini aura nyolotnya tuh kuat banget. Mereka berpendapat kalau acara-acara itu harus banget supaya hidupnya itu ada kesannya. Kang Deddy tuh sampai gemes loh, sampai dibilang, aduh miskin aja gayanya selangit. Nah, mental-mental seperti ini nih yang menghalang suatu negara tuh bisa maju. Saya pernah ada di situasi itu ya. Kira-kira 6 tahun lalu lah, anak saya tuh mau perpisahan ke Bali. Jakarta ke Bali naik pesawat 3,5 juta. Waktu itu ekonomi kita lagi nggak baik-baik saja. Waktu itu saya berusaha memberi pengertian kepada anak saya bahwa uang sejumlah itu saat itu tuh amat sangat berharga buat keluarga kami. Untuk biaya perpisahan dengan harga itu buat keluarga kami itu gede banget saat itu ya. Jadi saya bilang, ya udahlah Dek, mendingan kamu perpisahan dengan teman-teman satu circle aja. Toh anyway kalau pergi sama sekolah, satu angkatan, 100 orang, ujung-ujungnya juga mainnya sama circle itu aja, temennya itu-itu aja. Apakah ini pelit? Ini bukan masalah pelit, tapi ini adalah efisiensi penghematan keluarga. Kalau misalnya kamu kaya nih, tajir melintir, anaknya minta apa aja dikasih, itu ya oke-oke aja. Tapi kalau keluarganya pas-pasan, terus orang tuanya mengupayakan sedemikian rupa sampai jungkir balik demi sesuatu yang gak penting-penting amat. Lalu anak ini mentalnya mau jadi apa? Generasi yang udah lembek, manja, dia mau apa aja harus dapat. Kebayang gak sih kalau dia nanti kerja, bosnya bilang A, dia maunya B, pokoknya gue maunya B, karena dari kecil selalu diturutin. Keluarga Cindo ya, mayoritas ya, ini sekali lagi mayoritas. Misalnya kamu mau apa? Mau beli motor, orang tuanya nggak mampu. Itu anak pikir sendiri, jungkir balik gimana caranya kerja atau jualan apa kek, cari uang sendiri untuk beli motor. Nggak ada tuh ngegerendengi orang tuanya harus beliin motor, atau harus, misalnya dia mau mobil nih, dia harus upaya sendiri, dia harus kerja sendiri, pikir. Dan biasanya orang tua Cindo juga mendidik anaknya untuk, hey you, mau apa? Kerja dulu, cari uang dulu sendiri. Nah, mental-mental yang kayak gini nih harus dirubah.
supaya mindsetnya itu kebuka dan bisa tahu mana yang prioritas, mana yang harus ditangguhkan. Supaya kalau warga negaranya pinter, cerdas, negaranya juga pasti maju. Yuk jadi orang tua yang bijak, karena orang tua yang bijak akan mencetak anak-anak generasi yang cerdas dan dia akan bikin negara ini tambah maju. Karena dia akan berpikir dan pola pikirnya juga akan berubah. Dari pola pikir yang berubah, pola pikir yang waras dan benar, anak-anak generasi ini akan menunjang kemajuan suatu negara. Mbok ya anaknya dikasih pengertian gitu loh, jangan apa aja